Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Lukman, NPM 2021511102. Di sini saya akan membacakan artikel hasil kerja saya yang bertemakan Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Dr. Andas Dedi Nurjamil, MPD. Nah, di sini saya mengambil tema hakikat perencanaan pembelajaran matematika yang dilandasi oleh tiga keilmuan filsafat. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, yang pertama ada ontologi. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan perencanaan atau planning. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah sering membuat perencanaan. Sebagai contoh, perencanaan singkat ketika ingin tidur, kita berencana besok ingin bangun pukul 5 pagi. Beribadah, mandi, sarapan, lalu pergi beraktivitas. Nah, perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik. Nah, Bintoro Djokroaminoto dalam Husaini Usman tahun 2008 menyebutkan perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada Prajudi Atmosudirjo dalam Husain Usman tahun 2008 juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian ada Wijojo dalam Lembaga Administrasi Negara tahun 1986 dalam bukunya halaman 31. Menjelaskan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal. Yang pertama, ada penentuan pemilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ada pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara yang diperlukan atau ukuran-ukuran serta kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. Nah, perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Becker tahun 2000 dalam Rus Miyadi. Sedangkan menurut Alder tahun 1999 dalam Rus Study tahun 2008 dalam bukunya halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Artinya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada. Mengukur kemampuan atau kapasitas kita untuk mencapaiannya, kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Kemudian ada pembelajaran. Nah, belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan belajar, manusia bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada sejak lahir. Definisi pembelajaran menurut Sudiman dan kawan-kawan 1986 yaitu belajar atau learning adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang
dan berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke hilang lahat bumi. Belajar dapat terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja, dari apa, bagaimana, dan siapa saja. Menurut pribadi, tahun 2009 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan pembelajaran eh, menurut Priyadi, yaitu pelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Nah, sedangkan menurut Gejna itu tahun 2009 menjelaskan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Kemudian ada matematika. Kata matematika berasal dari perkataan Latin, yaitu matematika, yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, yaitu matematik, yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya matema, yang berarti pengetahuan atau ilmu, atau knowledge, science. Kata matematik berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau matenein, yang artinya belajar atau berpikir. Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam bentuk rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan juga penalaran. Rusvendi tahun 1988. Menurut para ahli pendidikan matematika, matematika adalah ilmu yang membahas pola atau keteraturan dan eh, suatu tingkatan atau order. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa guru matematika harus memfasilitasi siswanya untuk belajar berpikir melalui keteraturan yang ada. Sodik tahun 2014. Sedangkan menurut Siswono mencatat kumpulan pengertian matematika yang dibuat oleh ahli-ahli pada tahun 1940-an sampai dengan 1970-an. Kemudian ada pembelajaran matematika. Menurut Musetio tahun 2008, pembelajaran matematika adalah pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan terencana, sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Pembelajaran matematika menurut Primer tahun 2000 adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi dan yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Cobb tahun 2003, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Belajar matematika berarti belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam bahasan yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan terstruktur. Dalam uraian beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif dalam belajar tentang konsep dan struktur matematika serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur tersebut, sehingga siswa mendapatkan pengalaman melalui serangkaian kegiatan. Kemudian ada perencanaan pembelajaran matematika. Nah, jarang kita jumpai seorang anak yang dapat secara spontan memahami sebuah konsep matematika secara efisien, jelas, dan tanpa masalah dalam mempelajarinya. Untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep yang dibahas, sebagai guru matematika yang baik, Anda perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji konsep yang akan diajarkan. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran yang diharapkan yang dapat dicapai oleh siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan prasyarat yang akan ditinjau kembali
sebelum mengenal konsep baru. Yang keempat, memilih model, strategi, pendekatan, metode, teknik, pembelajaran, dan media yang akan digunakan untuk eksplorasi konsep. Yang kelima, memikirkan macam kegiatan latihan yang akan Anda gunakan untuk meningkatkan penguasaan. Dan yang terakhir, mencari cara penilaian autentik dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kita beralih ke epistemologi. Nah, di sini ada indikator pembelajaran. Indikator hasil belajar adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Dengan demikian, indikator hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diobservasi, menurut Sanjaya tahun 2009. Indikator dalam perencanaan proses pembelajaran disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator dirumuskan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Adapun kriteria dalam merumuskan indikator yaitu pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Kedua, perilaku yang diukur untuk berorientasi pada hasil belajar bukan pada proses belajar. Ketiga, setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Dan keempat, perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama yang dalam pembelajaran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Bentuk perilaku yang dapat dirumuskan dalam indikator maupun dapat dipelajari berdasarkan Taxonomy of Education Objective tahun 1996 dan tahun 1965 terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kemudian ada langkah-langkah. Secara garis besar terdapat langkah-langkah perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan, semua jenjang organisasi. Yang pertama ada menetapkan sasaran, yaitu kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Yang kedua ada perumusan posisi organisasi. Pada saat ini, jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui di mana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian ada mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran selanjutnya. Perlu diketahui bahwa faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diketahui jauh lebih mudah mengetahui apa yang akan terjadi pada saat ini dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Kemudian ada fase-fase. Fase-fase yang harus ada pada unsur kegiatan pembelajaran, yaitu pertama ada fase menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, yang kedua ada fase mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, yang ketiga ada fase membimbing pelatihan, yang keempat ada mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, dan yang kelima ada fase memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Kemudian ada karakteristik. Nah, beberapa karakteristik pencapaian pembelajaran menurut Sanjaya tahun 2011 juga tergambar dalam hal berikut. Yang pertama ada signifikansi, yaitu sebagai kebermaknaan. Yang kedua ada relevan, yaitu kesesuaian nilai, dan juga kepastian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada adaptabilitas, yaitu perencanaan pembelajaran yang disusun, hendaknya bersifat lentur dan tidak kaku, dan juga ada prediktif, yaitu perencanaan pembelajaran yang baik dan harus memiliki daya ramal yang kuat. Kemudian ada ciri. Umar Hamalik tahun 1999 memaparkan
tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu yang pertama ada rencana, ialah penalaran ke- ketenagaan, material, dan prosedur untuk merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. Kemudian yang kedua ada kesaling tergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dan suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangan kepada sistem pembelajaran. Kemudian ada tujuan. Sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem dan yang dibuat oleh manusia dan juga sistem pemerintah. Semuanya memiliki tujuan. Kemudian ada tahapan. Yang pertama ada tahapan pendahuluan. Dalam tahap pendahuluan ini berisi tahapan perencanaan pembelajaran. Ke depan nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa yang diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya akan dijadikan pedoman dalam proses pengajaran. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Menurut Hamalik tahun 1995, mengemukakan bahwa evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan juga pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada dimensi. Perencanaan berbicara tentang dimensi perencanaan pengajaran, yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu menurut Hanarjo tahun 1997 memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif dan menalar dan efisien. Yaitu yang pertama, signifikansi, visibilitas, relevansi, kapasitas, ketelitian, adaptabilitas, waktu, monitoring, dan isi perencanaan. Kemudian ada jenis perencanaan. Nah, jenis pembelajaran ini ada tiga. Yang pertama ada perencanaan makro, adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua ada perencanaan meso, adalah kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro, kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil pada tingkat ini. Perencanaan meso lebih bersifat rasional, disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen, dan unit-unit. Dan yang ketiga ada perencanaan mikro, adalah perencanaan tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Dan yang terakhir ada aksiologi. Nah, pembelajaran atau instruction merupakan akumulasi dari konsep pembelajar atau teaching. Nah, dan konsep belajar atau learning sebagai suatu sistem yang bertujuan yang direncanakan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pengertian perencanaan pembelajaran adalah suatu dokumen rasional yang disusun berdasarkan hasil analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa. Untuk itu, penyusunan perencanaan pembelajaran mutlak dilakukan oleh guru. Nah, perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berikut. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, perencanaan pembelajaran sebagai suatu disiplin ilmu, perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses, dan yang terakhir perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, kemudian ada tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat
dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan eh, mempelajarkan siswa supaya sesuai yang diprogramkan. Nah, sedangkan fungsi perencanaan pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memberi pemahaman yang jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga ada menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat ada kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa. Yang kelima, melengkapi adanya organisasi yang baik dengan model strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir ada membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bebannya yang up to date kepada siswa. Umar Hamalik tahun 2001. Nah, mungkin sekian pembahasan artikel yang saya tulis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.